Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Aduh, tadi agak-agak in a rush ya teman Mara ya. Buat teman Mara juga yang di jalan yang sedang in a rush, ini di sekitaran di Pati Ukur nomor 5 ini sedang mendung-mendung, tanda gerimis tak diundang ya. Jadi tidak ada salahnya untuk mungkin membawa salin, membawa baju ganti gitu ya. Karena sekarang tuh cuaca nggak bisa ditebak nih teman Mara. 2 atau 3 hari kemarin Bandung sama sekali seharian tidak hujan. Kemarin sore hujan, nah sekarang ini nggak tahu deh ya. Tapi yang jelas, yang kalau cuacanya nggak pasti, kalau yang pasti sekarang di studio kita ini sudah kedatangan, ini pertama kali Teh datang ke sini ya. Oke, kalau begitu dari di Pati Ukur nomor 5 kita sudah kedatangan ada Bernadia. Halo. Keprok atuh Teteh, udah keringetan udah. Banyak. Teteh, saya tuh bingung manggilnya Teh Berna, Teh Nadia, Teh apa manggilnya? Bernadia, Nadia boleh. Kalau ada ini nggak sih Teteh tuh misalnya kalau ada orang manggil Nadia, oh berarti Teteh langsung identifikasi, oh ini mah temen ini. Kalau manggil, ada berapa banyak dalam seumur hidup Teteh punya nama panggilan? Nama panggilan 4. 4, apa aja? Kalau temen SD sampai SMP itu manggilnya Nadia, oke biasa ya. SMA tuh Beber ya. Beber, oke. Kalau di rumah ada 2, antara Yaya atau Yoyo. Yaya atau emang bisa bolak-balik gitu. Tergantung. Aduh, tapi ini pertama kali datang ke Mara ya? Pertama kali. Oke, jadi tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan tradisi Teh, tiap artis yang pertama kali datang ke Mara terus pokoknya pertama kali datang ke Mara akan ada pertanyaan tradisi lah. Tapi sebelum itu Teh, saya bingung kalau manggil Teh Yaya nanti dikira saya lagi wawancara Raisa ya. Nadia aja. Nadia. Iya. Teh Nadia terakhir kali ke Bandung sebelum ini kapan, inget nggak? Terakhir kali ke Bandung sepertinya bulan lalu. Bulan Oktober. Kayaknya. Ngapain tuh? Main sama teman, kayak rame-rame berangkat dari Jakarta bertujuh berlapan kayaknya. Oke. Terus kemana waktu stay atau PP tuh Teh? Stay. Kemana, inget nggak? Kita nggak kemana-mana ya, lama di jalan, macet banget waktu itu. Iya betul. Tapi sempat ke Lembang. Ke Lembang. Terus makan kulineran. Berapa hari waktu itu Teteh? Cuman 3, kan kuliah, cuman weekend terus balik. Iya. Teh ada ini khusus nggak sih Teh? Misalnya kalau ke Bandung seorang Bernadia, aka Teteh Nadia ini pasti kesini deh. Gue kalau ke Bandung udah pasti kesini gitu. Bandung sebelumnya pasti, tapi sekarang nggak. Makan iga si jangkung. Oh, iga si jangkung, nggak apa-apa. Di sini tidak perlu risau menyebutkan merek, tidak apa-apa. Suka iga si jangkung. Suka. Oke. Emang sebelumnya di Jakarta tidak pernah menemukan yang seenak iga si jangkung kah atau? Kayaknya nggak tahu aja, nggak nyari. Tapi waktu itu kebetulan aku orangnya bukan yang suka hunting makanan enak. Kuliner, oke. Waktu itu aku kesini sama mama pertama kali, itu bilang, Nat cobain si jangkung, katanya orang enak. Sih udah. Pertama kali ke Bandung maksudnya? Maksudnya pertama kali coba si jangkung. Oke. Itu ke Bandung kedua kali aku. Ya. Oh jadi dalam seumur hidup mungkin belum 10 kali Teteh ke Bandung? Belum. Oh ya? Iya. Wah padahal deket ya? Ya maksudnya. Tapi aku asli Surabaya. Oh aslinya Surabaya. Ya. Cuman baru pindah karena kuliah. Oh pas kuliah baru ke pindah Jakarta. Wah tapi nggak kelihatan logat Surabaya ya? Aduh, berarti manggilnya kalau di sini kan jadi Teteh, kalau di Surabaya apa ya Teh? Mbak. Oh iya Mbak. Ya Mbak nggak tahu saya kenapa Teteh. Mbak nggak sih nggak tahu. Kayak maksudnya kakak gitu kan? Iya, Mbak. Kakak perempuan Mbak ya. Mbak. Oh, oke. Surabaya, Teteh kenal Ahmad Dhani. Jauh ya. Saya juga nggak kenal semua orang di Surabaya. Teteh kenal Ibu Risma. Aduh, oke, kita ke pertanyaan template nih Teh. Setiap ada yang datang ke Mara FM. Teteh termasuk orang yang tahu arti nama Teteh sendiri nggak sih? Gini deh, nama lengkap Teteh siapa? Bernadia Ripka Jayakusuma. Bernadia Ripka Jayakusuma. Ripkanya pakai B ya? Iya, pakai B. Soalnya kalau orang Sunda jadinya P Teteh, karena kita nggak bisa ngomong F jadi Ripka gitu. Enggak, pakai B. Ripka Jayakusuma. Teteh termasuk orang yang tahu arti nama Teteh nggak sih? Pernah nanya, tapi lupa.
Papa Mama juga nggak ada jawabannya. Soalnya Teteh ngerasa gak sih kalau nama Bernadia tuh rare gitu? Ngerti gak? Masa sih? Menurut saya ya, Iya, kalau iya. Nadia ya sudah pasti Banyak. bergelimpangan gitu. Tapi kalau Bernadia, Bernadia karena opaku namanya Bernardus. sudah saya pikir ini pasti ada hubungannya sama nama baptis tuh. Nama opa terus itu kayak yaudah samain aja. Nah terus Ripkanya itu aku panjang nih. Ripkanya Nggak apa-apa. Kita ada waktu sampai 3:30. Ripkanya itu karena aku lahirnya di tanggal yang sama opaku yang satunya namanya Ishak. Nah kalau di Alkitab itu Ishak itu suaminya Ripka, jadi kayak gitu. Oke, iya Ishak. Oh, jadi istrinya Ishak. Istrinya Ishak. Jadi kayak oke. Ishak Ripka, Bernadianya dari Bernardus, Bernadia Ripka, Jayakusuma nama papa, nama belakangnya papa gitu. Oh iya, jadi itu ya. Kenapa saya selalu nanya? Karena ada beberapa orang yang nggak tahu, nggak tahu. Pokoknya ya udah nama saya mah ini, jadi saya hidup dengan ini gitu, dengan nama ini gitu. Itu pertama, poin pertama. Poin kedua, menurut saya dari sebuah nama aja itu bisa, ya kan nama itu kan pasti doa yang baik ya. Nah berarti kan orang tuh ada, kayaknya bisa diukur gitu point of view orang dari ketika dia ngasih nama sesuatu, ngasih nama ininya entah hewan peliharaannya, entah apa gitu. Jadi itu saya tuh udah ngira tuh pasti Bernadia ini. Saya tadi sempat ngira gini, mungkin tadinya pengen anak cowok, tapi jadi Bernard gitu, tapi yang lahir cewek, gue pengen tetap Bernard. Gimana caranya harus ada Bernardnya, udah Bernadia. Enggak kayak gitu. Oh jadi sekolah Surabaya. Oh lah, terus pindah ke Jakarta pas kuliah. Ya ini kan baru pindah Tangerang. Oh berarti sedang masih ya? Masih kuliah. Baru banget pindahnya. Kuliahnya di mana Teteh? UMN. Multimedia Nusantara ya. Tangerang. Iya betul. Saya pernah tuh main di situ tuh. Gading Serpong. Iya betul, di situ. Ambil jurusan apa? Film dan animasi. Terus kenapa Teteh tiba-tiba bawa gitar bernyanyi? Kenapa nggak jadi sutradara wanita? Kan belum, kan baru masuk kuliah. Oh jadi belum terlihat cahaya terang ya? Iya. Masih kayak sebenarnya aku juga yang nggak tahu mau masuk apa, tapi aku cukup tertarik adalah kok kayaknya script writing menarik gitu, nulis naskah, jadi kayak tapi nggak ada jurusan yang fokus banget di itu, yang mengerucut ke situ. Jadi kalau film ini lumayan juga, dia belajarnya juga ada mata kuliah script writing. Terus nanti jadinya belajar keseluruhan produksi film, terus sutradara, terus nanti belajar soundnya juga gitu. Iya. Sound design. Ya mencakup, ya ada musiknya juga ya dalam kutip ada. Film secara keseluruhan lah. Iya betul, produksi a whole production film ya berarti. Nah Teteh ini kalau Teteh tertarik sama scriptwriter, kebetulan di kita memang lagi ada lowongan Teh di mana. Jadi interview. Jadi ini sekalian interview itu ya. Jadi bisa langsung masuk Senin mungkin nanti. Nanti habis ke saya tinggal nego gaji sama di bawah ya. Di Bandung ya kerjanya? Mohon maaf, saya bolak-balik Tangerang Jakarta aja pusing. Aduh Teh, terus tiba-tiba ada bakat musik tuh dari mana? Apakah opa, oma, mau papa ada yang? Gak tiba-tiba sih, lebih tepatnya dilesin, karena aku bener-bener gak bisa nyanyi. Katanya mama kayak jelek banget suara kamu. Nah kalau gak bisa nyanyi kan apakah ada di dunia ini memang harus bisa nyanyi? Maksud saya apakah misalnya papa mama tuh dulunya main musik gitu kayak gitu? Enggak. Saya tuh percaya soalnya tiap orang tuh pasti ada gennya gitu. Ada gennya. Enggak. Sama sekali. Mereka kan aku dekat sama kakak. Kakak itu, dan kita jaraknya dekat umurnya, jadi kemana-mana pasti berdua. Semua kegiatan misalnya dia dijelasin apa, aku pasti ikut. Nah papa mama lihat potensi nyanyi di kakak aku. Mau dikembangin. Terus adiknya kayaknya jelek banget suaranya, udah ikutin aja lah les gitu. Jadi waktu itu lesnya juga berdua. Sama kakak ini cowok berarti. Cewek. Cewek juga. Sama si Teteh dilesin berdua. Terus kenapa Teh Nadia malah yang bikin single? Sebenarnya aku sebelum ini aku bikin single sama kakak, duo kita. Cuman kakak lebih pilih sekarang dia fokus pendidikan dulu. Terus aku bilang, tapi aku tetap mau nerusin passion aku ini ya. Akhirnya dipertemukanlah aku kebetulan juga dengan Juni Records. Terus ya udah jalan aku sebagai solois gitu. Teh sampai sekarang masih les vokal ya? Enggak. Nah itu ketika dilesin vokal, Teteh ada penolakan gak sih, kayak orang lah kan gue gak suka, emang harus ada kewajiban bisa nyanyi ya gitu?
Enggak sih, umur 4 tahun soalnya dilesinnya. Jadi kayak ya kayaknya 4 tahun kayaknya udah bisa. Ya kalaupun belum bisa menentukan keputusan, paling tidak udah tahu gue mau ini, gue tidak mau itu, gue mau itu, gue tidak mau ini gitu. Sepertinya waktu aku umur 4 itu aku ini apa sih namanya, banci panggung apa sih, suka jadi center of attention. Suka kalau jadi center of attention. Ya tapi ya udah suka tampil aja, entah disuruh joget di panggung atau apa, terus ya udah nyanyi. Kan kalau di les-lesan tuh banyak ada recitalnya. Ya recital. Ya udah. Oh jadi mencari itu. Oh berarti bener apa papa sama mama manggilnya papa sama mama. Iya kayaknya daripada kakaknya yang ini lebih banci panggung, ya udah yang ini. Enggak, tapi sekarang udah enggak lagi. Oh enggak, nah makanya tuh saya tuh dari tadi kayaknya nggak mungkin ya banci panggung. Nggak jawabnya kalem. Enggak, sekarang udah enggak. Udah enggak banci panggung. Udah enggak. Malah takut. Nah terus akhirnya kursus vokal segala macem. Teteh inget nggak panggung pertamanya Teh Nadia? Panggung pertama Berna, apapun yang as a professional maupun yang sudah dibayar, maksud saya, maupun yang belum dibayar. Nyanyi. Ya nyanyi dong. Umur 4 tahun gitu. Resital di tempat les. Iya. Lomba-lomba yang kayak lomba yang diadain yang pesertanya 6 juaranya sampai harapan 3 yang pasti. Iya betul, yang pasti dapat mungkin, semua. Iya. Itu aku harapan 3. Ya kalau harapan 3 juara ke-6 ya. Iya juara ke-6. Tapi dapat piala kan. Ya, itu inilah ya kebanggaan ya. Iya, nyanyi apa waktu itu, masih inget gak Teh? Ambilkan bulan, tau gak? Ambilkan. Ya gak mungkin gak tahu dong. Iyalah itu lagu-lagu itu. Oh itu. Terus kalau karir profesional pertama kali dibayar, terus ya gue dapet ini nih, dapet uang gitu dari apa yang saya senangi. Ingat gak? SD kelas 5 kayak. SD udah dibayar, saya dibayar pas kuliah loh teman Mara. Tapi saya dibayar cuman kayak terima kasih udah tampil gitu loh kayak. Oke. Apa itu di mana? Kayak waktu itu di mall, acara apa ya? Aku lupa. Di Surabaya. Nih kita masih ngomong di Surabaya ya. Oke. Surabaya. Terus tampil berdua sama kakak sama ada gitaris satu gitu kan. Terus udah kita tampil. Dapat dikasih nih ya Nadia, ini terima kasih udah ramein acara gitu kayak gitu. Oh, nggak ada nominal tertentu yang dikasih? Enggak. Wah sekarang nyesel tuh orang itu tuh. Nah terus akhirnya merasa bahwa ada unsur gini gak Teh? Gue ke Jakarta selain karena gue passionate di film dan animasi tadi, gue mau ngejar mimpi musical dream gue. Ada unsur itu gak pindah ke Jakarta? Atau pure enggak, gue memang mau kuliah aja? Kuliah itu sebelum aku akhirnya milih untuk kuliah di UMN, aku udah ketemu sama Mas Boim. Mas Boim itu ininya Juni. Kita udah ngomongin itu. Jadi yang bikin aku mempertimbangkan aku mau kuliah di mana, akhirnya keputusannya di Jakarta. itu. Oh justru setelah obrolan itu kan kayak si Mas Boim juga bilang bakal susah kalau kamu pulang pergi di Surabaya. Jadi terkait ini ya. Dan untuk kalau kamu emang benar-benar passionate di bidang ini, susah kalau nggak di Jakarta gitu. Iya betul. Ya. Oh berarti terus gimana Mas Boim itu menemukan Teh Bernadia ini? Itu balik lagi, saya dulu duo kan sama kakak. Boleh disebut nggak sih Teh nama dulu? Selin dan Nadia dulu. Oh pure nama kita. Oh nggak ada misalnya gitu. Tapi Selin dan Nadia. Terus kebetulan lagu-lagunya lumayan naik. Habis itu kita ditawarin sama ada satu major label gitu. Oke. Terus habis itu aku bilang sama papa, aku nggak mau, kakakku juga nggak mau, karena kita lihat kontraknya tuh kayak sangat dieksploitasi gitu lah. Terus aku bilang, Pak, aku maunya label ini, karena aku tahu ini nggak mungkin label ini nih. Aku nggak mau biar kayak nggak mungkin. Nah akhirnya papa ajuin ke label yang aku bilang itu. Nah tapi orang labelnya kontak, tapi kayak tidak ditindaklanjuti, tidak di apa ya, nggak ada feedback lagi selama setahun. Ternyata ENR-nya di label itu pindah ke Juni ini. Terus setelah setahun dia bilang, ini tuh tahun berapa Teh timeline-nya? 2021 akhir 2021 barusan banget. Akhir 2021? Iya. Nah baru banget ya? Baru banget. Aduh. Baru banget. Aku masuk Juni 2022. Wow. Wah iya, habis itu udah akhirnya ditelepon, Selena Nadia mau gak gabung ke Juni gitu. Tadinya mereka menawarkan Selena Nadia. Ya, mau diajuin ke Mas Boim sama ada namanya ENR aku namanya Kang Hedi.
Nah Kang Hedi ini bilang mau nggak, terus papaku bilang Selin nggak mau, Selinnya mau fokus karir pendidikan. Okay. Nadia nih mau, kalau mau Nadia sendiri ya gitu. Terus akhirnya kayaknya diajuin sama Kang Hedi, terus oke, aku kirim demo-demo aku, lagu-lagu ciptaan aku. Ya udah, terus akhirnya kita tanda tangan kontrak. Oke, berarti 2022 ini berjalan begitu cepat ya untuk seorang Bernadia gitu lah. Tiba-tiba gue udah di sini, gue udah di promo radio dan segala macam ini. Itu ngejar banget waktu itu. Aku tanda tangan kontrak bulan Juni, langsung kita kerjain. Juni, Agustus. Wah, baru banget ya. Iya, workshop pertama kali sama produser bulan Juni itu, habis aku tanda tangan kontrak. Terus aku pulang ke Surabaya lama, baru nih Mas Boim ngekosin aku di deket Juni, deket kantor selama sebulan. Jadi bulan Juli full aku ngekos di situ. Kita ngejar semuanya itu dalam 1 bulan. Kita workshop, recording, photoshoot, music video, semuanya dalam sebulan itu. Berarti kan sebelumnya boleh lah kalau saya bilang di Surabaya, Selin sama Nadia ini udah ada orang yang notice lah gitu ya. Iya. Udah ada orang yang notice. Waktu itu kalau boleh tahu Selin and Nadia nyebutnya ya. Nadia. Itu udah ada berapa single Teteh di, boleh saya bilang berarti untuk lokal Surabaya tuh udah notice lah ya. Ada ini nih. Mungkin ya lumayan gak tahu. Single ada 1 album, berarti singlenya berapa ya? 8 kayak 7, 8 lupa. Ya. Nah itu kan bisa dibilang mulai lagi dari nol, tapi bisa juga dibilang tidak mulai lagi dari nol ya. Begitu ketika mulai dari nolnya karena sendiri tanpa Teteh gitu ya, tanpa Teh Selin gitu. Tidak mulai lagi dari nol karena Juni ini mungkin secara umur label belum terlalu lama, tapi kan dia sudah mencetak yang sudah ternama lah waktu itu gitu. Pertimbangannya apa Teh waktu itu mengiyakan dia deh? Aku orangnya sedikit ribet. Masih ribet itu kalau aku bikin karya, aku nggak mau yang terlalu banyak. Maksudnya kalau di label-label gede itu pasti kan mereka mereka mencoba sebisa mungkin mengeluarkan lagu-lagu yang kalau bisa nggak segmented sama sekali, yang masanya gede banget kan pasti. Terus aku lihat Juni artis-artisnya bisa menjadi dirinya R&B, sendiri, ada yang rapper waktu itu. So kayak aduh, kayaknya Juni mendukung idealismenya artisnya deh. Maksudnya nggak ngejar pasar doang gitu loh. Nggak di drive gitu harus kayak gini ya karena pasar lagi gini. Jadi pertimbangan. Ya deh, kayaknya mereka terserah aku mau ngapain, mereka tinggal kayak ngelurusin aja kayak yang gimana ya. Ya kalau udah lewat pet enggak ke situ, dibalikin back on track lagi. Ya maksudnya terus ya aku berkreasi gimana lah, idealisme aku tetap terrealisasikan gitu loh. Oke. Nah, terus apa Teh rasanya ketika mungkin pas di Surabaya go local. Nah, sekarang kan go national nih. Apa kegampangan kayak apa? Kayak sekarang ini saya pribadi ya, teman Mara, mungkin juga teman Mara bisa merasakan vibes kami gitu. Cara Teteh menjawab gitu mungkin masih ya kan selalu ada yang pertama kali untuk semua hal di dunia ini. Apalagi Teh bentuk kegampangan, oh gini ternyata kalau di-handle label, oh gini ternyata kalau industri gitu. Bentuk aku apanya sih? Jadi gampangnya tuh apa? Gampang tuh kayak canggung, kayak oh gini ya gitu tuh. Ada letupan kejutan gitu. Yang nggak biasa, aku ngerasa. Yang nggak biasa. Nggak ada sih. Apa ya yang nggak biasa? Gak tau. Aku rasanya malah nggak biasanya in a good way gitu. Iya itu maksud saya. Ya langsung segampang itu menghubungi produser yang maksudnya ini lagu pertama aku, produsernya Mas Randy Pandugo, maksudnya kita bisa nggak jangan ke Randy Pandugo dulu gitu. Nanti ya nggak, maksudnya am I worth it gitu ya for Randy Pandugo gitu ya. Maksudnya ini sesuatu yang baru buat saya gitu. Ya jadi letupan surprise-nya tuh yang bikin senyum, bukan yang yang gitu ya, bukan nggak ada kalau yang. Nah, Randy Pandugo tuh dari Surabaya juga ya? Kalau nggak salah. Kayaknya dia sempat sekolah di Surabaya. Iya, soalnya dia dulu punya duo namanya Dida, kalau nggak salah. Oh, tahu juga? Diceritain Mas Matt ya. Iya, Dida. D-nya tuh Randy, D-nya tuh Renda mungkin. Iya kan? Pokoknya dia punya duo namanya Dida dulu. Nah, terus
tadi kan Teteh sempat ada satu album terus mengirimkan nggak tahu ngasih denger ke Mas Boim demo-demo lagu ciptaan Teh Nadia. Yeah. Berarti emang udah dari dulu punya sense of songwriting. SMP ya dari dulu suka aja. Ya nggak yang bagus-bagus amat tapi ya suka aja. Berarti sense papa mama ngelesin tuh bener ya? Maksudnya ini anak kayaknya emang dari kecil dulu emang suka nananinu sendiri gitu Teh? Suka nyanyi tapi fals banget. Oke. Gitu lah. Aku selama dilesin aku nggak suka nyanyinya, cuma suka kadang-kadang tampilnya. Tapi mulai bener-bener suka nyanyinya adalah waktu aku kelas 4 SD baru mungkin kayaknya di sekolah tuh udah mulai kayak Nadia kalau ada acara Nadia nyanyi gitu. Oke. Itu baru kayak kayaknya nyanyi deh. Udah mulai sadar kayaknya gue nggak fals lagi deh soalnya diminta gitu. Iya. Teh masih inget nggak lagu pertama yang Teh Nadia tulis judulnya mungkin nggak ada di album mungkin nggak nanti gue mau rilis lagu ini lagu yang pertama kali banget. Nggak ada. Karena cupu ya. Jelek banget. Boleh nggak sih dibocorin Teh judulnya gitu? Gak mau. ada kayaknya judulnya Mati Rasa deh. Oh aduh itu SMP tuh bikinnya. Sampai kelas 1 kayaknya. Ya tahu apa sih? Makanya SMP kelas 1 Mati Rasa. Aduh malu aku. Terus akhirnya jodoh mempertemukan Teteh dengan Juni dan merilis Apa Mungkin. Apa Mungkin ini nih melihat Teteh yang suka nulis lagu gitu. Apa Mungkin ini stok lama apa stok baru Teh? Stok baru. Aku udah kirimin baru banget. Nah waktu itu tuh Kang Hedi ENR-nya bilang gini, Nadia ada lagu baru lagi nggak? Ini masa cuma segini doang? Masa cuma pas itu aku kirim 2 kayaknya, baru dikit lah itu. Oke. Lagu baru nggak? Ntar ya Kang. Terus malamnya kayak nemuin nada lirik. Jadi satu hari jadi ini Kang. Yang ini aja gitu langsung yang ini aja. Berarti gitu. memang sometimes ya teman Mara bekerja di bawah tekanan tuh membuahkan emas ya. Jadi ada beberapa orang dalam hidup tuh memang harus dipush terus. Baru tuh dia keluar emasnya, baru kayak gitu ya. Iya benar. Teman Mara gimana kalau kita dengerin aja dulu sebelum nanti kita akan lanjutin obrolan seru kita bersama Bernadia. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Aduh, masih bersama Ian Kanlah dan Bernadia. Tadi Apa Mungkin. Aduh, Teteh lagu-lagu kayak gitu ya jadi bikin makin gloomy. Jadi itu tuh lagu-lagu kayak gitu tuh lagu-lagu pemanggil hujan. Jadi cocok didengerin. Musuhnya Mbak Rara. Nah, Teh ini kan lagu yang tercipta karena di-push ya. Enggak, jangan bilang kayak gitu dong. Enggak, kebetulan. Iya, kebetulan di push. Berarti gimana tuh Teh ketika Teteh nemu moodnya gitu? Saya pengen tahu dong Teteh nemu moodnya. Aduh, jangan yang ini deh gitu. Terus akhirnya Teteh bikin baru gitu untuk dipresentasikan ke ANR-nya itu. Itu aku posisinya lagi apa misalnya lagi di kamar kos terus mengcapture beberapa ingatan masa lalu gitu. Enggak. Itu lagi di rumah jam 2 malam kayaknya, jam 2. Oh. Ide kan datangnya jam segitu ya. Ini ya nocturnal ya. Iya, nocturnal. Saya kelelawar. Saya kelelawar tidurnya kebalik aja. Iya, terus waktu itu di luar kamar. Nah, aku tuh malu kalau nyanyiin lagu baru kan masih jelek kan. Jadi kayak aku pas nyanyi tuh bisik-bisik gitu kan, kayak bisik-bisik. Jadi kecil di luar kamar terus kayak aku lagi pengen nih nada-nada yang kayak sedih gitu. Terus aku pas itu inget aku pengen lagu yang mulainya di fa-nya, di 4-nya. Di 4-nya betul. Terus ya udahlah. Nah, ini bedanya lagu ini sama lagu-lagu ciptaan aku yang lain. Lagu ini aku nemunya nada melodi dulu baru lirik. Oh, biasanya lirik dulu. Biasa aku anaknya lirik banget. Oh, jadi bikin tulisan dulu baru dipas-pasin ya. Iya, baru dipas-pasin, benar. Nah, kali ini enggak tahu kenapa dapat nada itu, ya udah deh terus liriknya ngalir aja, tiba-tiba nemu kayak gitu. Oke. Kayak apa ya lagu yang pas aku lagi overthinking gitu. Nah itu tuh ya teman Mara ya. Terlihat dari kantung mata, itu adalah kantung mata yang menyimpan banyak pundi-pundi nantinya. Jadi kantung matanya Teteh nanti akan worth it kok Teteh. Sama royalti yang diterima. Gitu. Amin. Terus apa mungkin ini apa yang pengen Bernadia sampein? Nama fanbase-nya udah nemu belum Teteh? Belum. Ya ampun, dari kemarin ditanya dan nanya fanbase-nya apa. Bernaders mungkin. Wow.
kerabat Bernard. Bernadia TBK, PT Bernard. Nanti kita carikan. Bernardholic juga bisa. Boleh. Aduh, Bernardholic, ya ampun, holic zaman apa? Holic banget kayaknya ya. Kayak green tea holic gitu. Ya ampun, enggak. Teteh, apa sebenarnya apa mungkin ini apa yang pengen disampaikan? Kalau Teteh meng-capture kegalauan, meng-capture overthinking gitu, apakah hanya sekedar yuk kita overthinking berjamaah yuk? Iya, kayak gitu. Oh, jadi tidak ada pesan positif. Kamu harus, tidak, ayo yuk bareng gitu aja. Enggak, ini lebih kan karena pertanyaannya itu dia di lagu ini nanya ke cowok atau ceweknya yang ninggalin dia gitu loh. Oke. Jadi ya udah, lagu ini lebih ke berisi pertanyaan, apa mungkin caraku bicara, apa mungkin caraku tertawa, apa ya kira-kira yang bikin aku ditinggal sama dia gitu loh. Oh, jadi bikin saya mikir juga tuh ya. Teman Mara juga pasti jadi mikir tuh. Iya juga ya, kenapa? Gak ada pesan positifnya. Apa aku gendut ya sambil ngenyubitin lemak? Apa karena lemakku ini? Gitu. Kayak gitu, iya. Jadi apa mungkin tanya-tanya, cuman isinya berisi pertanyaan aja lagunya. Oke, kalau teman Mara penasaran, selain sudah bisa di request di playlist kita ya, video klipnya juga sudah bisa teman Mara lihat. Ini di channelnya Bernadia ya? Iya, di Bernadia. Di Bernadia Vevo nih. Udah ada sejauh ini yang nonton udah 505.000, nyangka gak teh? Wah asli? Tadi pagi masih 500.000. Wah, berarti selama Teteh promo nih ada 5.368 Bernardholic yang nonton. Aduh, Bernardholic. Iya deh, sementara Bernardholic boleh. Jadi nanti kalau radio berikutnya fanbase-nya ada Bernardholic Bandung. Jangan dong. Ini umurnya 1 bulan sekian ya. Iya. 1 bulan sekian, ini 26 ya, 1 bulan 3 hari umurnya. September, Oktober. 2 bulan. Oh iya, 2 bulan. Oktober, November ya. Iya. 2 bulan 3 hari umurnya udah 500 juta. Wih. Nggak expect Teteh? Tidak menyangka. Nggak, maksud saya melihat, mengukur dari Teteh selama bulan Juli di kosin. Wah, dar-der-dor, set-set gitu. Sempat kayaknya lagunya enak deh. Tapi seminggu sebelum rilis kayak pesimis gitu. Kenapa? Gak tahu ya. Kayak didengar-dengar lagi, aduh bisa nggak ya? Saya agak dengan dukungan dari label yang sangat gimana ya? Masif. Ya masif, ya besar. Iya. Jadi kayak pressure gitu loh. Jadi ya kayak sedikit pressure sebenarnya. Bisa nggak ya? Jadi kepikiran terus. Jadi kayak aduh ntar kalau mikirin, maksudnya aku mikirin jelek-jelek terus kan kayak. Ntar kalau gini gimana ya reaksinya, ntar kalau ternyata nggak naik kayak gitu lah. Oke. Tapi kayaknya Teh Bernadia ini emang harus tetap berpikir jelek nih teman Mara. Karena dari berpikir jelek 500.000 iya, tuh overthinking. Makanya suka aku overthinking yang jelek-jelek. Oh gitu. Wow. Suka aku yang jelek-jelek. Terus yang jelek di luar sana, aku ada harapan. Enggak, bukan gitu. Enggak. Aduh. Nah teman Mara, selain sudah ada di playlist kita ya, juga video klipnya juga sekali lagi bisa dilihat di Bernadia Vevo. Udah 500.000 lebih, dan beliau tidak nyangka kalau mau request ada di playlist kita. Requestnya lewat WhatsApp kita 0811-244-1067. Terima kasih banyak Teteh. Terima kasih. Sudah mampir ke sini. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya dari saya. Enggak, ini mah tidak melibatkan nama perusahaan, dari saya pribadi. Terima kasih apa-apa. banyak. Salam buat teman-teman Juni yang lain ya. Yang baru ke sini biru baru sama Teteh doang nih. Mungkin nanti teman-teman Juni yang lain harus main ke sini. Oke. I promise I'm not late anymore. Tidak apa-apa. Bernadia, kalau misalnya mau catch up langsung ke Instagramnya atau sosial medianya di mana Teteh? Kalian bisa lihat Instagram aku Bernadia Ripka. Terus bisa di TikTok aku. Kalau kalian ketik Bernadia ada, tapi username-nya Bear Not Bear. Bear Not Bear. Oke. Bear bukan beruang. Bear beruang, bukan bear biasa. Oh, kebalik. BEAR not BER. Ya, Bear Not Bear. Ya, Nah, gitu. Bear Not Bear. Oh, kayak gitu ya. Oh. Bear Not Bear. Udah, terus bisa juga mungkin follow Spotify aku dan bisa kunjungi YouTube channelnya. Yes, langsung ada update-annya di sana. Abis ini kemana juga boleh ya. Boleh nyamperin, boleh bawa makanan. Kita kenalin Bandung sama Teteh Surabaya iki ya. Ian kalanya pamit, tapi
teman Mara jangan kemana-mana. Ini kita mau menggalau dulu. Teteh ini kan kita relay ke bawah teh ya. Lagi ada yang makan, kita bikin nangis teh. Lagi makan di bawah, kita bikin nangis. So this is Bernadia Apa Mungkin. Ian Kala pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.